Ucapan selamat diberikan kepada Prabowo Gibran dari tim Dewan Pakar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Mahfud. Penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ucapan selamat pun mengalir dari sejumlah pihak, termasuk dari lawan politik Prabowo Gibran di Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Ucapan selamat juga diberikan kepada Prabowo Gibran dari tim Dewan Pakar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Mahfud, Emrus Sihombing. Selamat buat Prabowo dan Gibran memimpin bangsa ini ke depan. Kita menunggu karya Bapak berdua tentang pembangunan kita ke depan dengan berbagai persoalan di internal, persoalan demokrasi, persoalan ekonomi, persoalan penegakan hukum, persoalan adalah kaitannya dengan dunia internasional yang saat ini sedang bergejolak. Oleh karena itulah saya ucapkan selamat buat Prabowo dan Gibran memimpin Indonesia ke depan 5 tahun ke depan. Penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dihadiri perwakilan sejumlah partai politik. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menjadi salah satu lawan politik Prabowo Gibran di Pilpres 2024 juga turut hadir dalam penetapan tersebut. Sementara pasangan Ganjar Mahfud tidak nampak dalam acara yang digelar KPU tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kembali kami ajak Anda untuk kembali berdialog membahas momentum penting pasca penetapan dari KPU Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Masih ada Mas Kirdi di sebelah kanan saya dan saat ini juga saya sudah tersambung pemirsa bersama dengan Bang Emrus Sihombing selaku pakar politik dan juga anggota tim pakar dari Ganjar Mahfud. Selamat siang Bang Emrus. Selamat siang Ibu, selamat siang pemirsa televisi TV One di seluruh tanah air. Selamat siang Bang Emrus. Bang, ini kalau kita lihat dari penetapan KPU hari ini ada absen dari pasangan 03 Ganjar Mahfud, begitupun juga dengan PDI Perjuangan. Bahkan Puan Maharani yang sebetulnya bisa juga hadir dengan representasi sebagai Ketua DPR ini juga nampaknya tidak terlihat Bang di KPU dalam penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden hari ini. Mungkin Anda memiliki informasi terbaru apakah ini sikap dari PDI Perjuangan ataupun 03 untuk kemudian berada di sisi yang berlawanan dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau seperti apa Bang Emrus? Baik, saya kira sangat jelas tadi di berita opening kita bahwa ketidakhadiran daripada Pak Ganjar maupun Mahfud MD karena undangan belum tiba atau belum sampai atau belum mereka terima. Karena tadi dari pihak KPU mengatakan sudah dikirim. Tapi idealnya karena acara ini suatu hal yang penting sekali dihadiri oleh segala tokoh unsur bangsa kita, tentu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud harus hadir di situ gitu. Tetapi undangan ini tidak dilakukan katakanlah klarifikasi. Artinya sudah dikirim oleh teman tadi komisioner KPU mengatakan seperti itu. Idealnya juga ditelepon, disampaikan, sudahkah sampai? Atau yang mengantar itu diminta klarifikasi. Jadi saya kira ini adalah salah satu lagi kelemahan daripada KPU di dalam pemberian undangan tersebut. Karena terus terang saya katakan bahwa pengumuman atau pemberian keputusan hari ini suatu peristiwa nasional yang sangat baik yang sejatinya dihadiri oleh para pihak yang diundang, tapi undangan tidak hadir. Ini jadi masalah. Saya kira ketidakhadiran dua sosok tokoh bangsa kita yaitu Ganjar dan Mahfud. Demikian. Oke, itu kan tadi dari paslonnya ya Ganjar Mahfud. Tapi kalau PDIP sendiri juga tidak terlihat Bang dalam penetapan hari ini. Begitupun juga tadi sudah saya singgung soal Ketua DPR RI Puan Maharani. Baik, sederhana untuk melihat. Ya itu kan sekarang masih diajukan ke PT UN kan? Kita lihat aja berproses di PT UN oleh PDI Perjuangan. Kalau misalnya PDI Perjuangan hadir di situ gitu ya, padahal PT UN belum memanggil keputusan secara meta meaning, lambang nonverbal kehadiran itu sama saja
katakanlah tidak mengakui proses yang diajukan di PT UN. Jadi saya kira alangkah baiknya bersabarlah. Artinya seharusnya penetapan tersebut secara kualitatif, secara berjiwa besar. Jangan bicara tentang peraturan, undang-undang, tidak ada kewajiban, tidak boleh gitu bernegara. Harusnya ada suatu bijak untuk menunggu dulu daripada keputusan PT UN tersebut. Ketika kita bicara hanya normatif, undang-undang, positif yang tertulis, saya pikir itu sangat kaku bagi membangun bangsa dan negara ini. Kebersamaan adalah suatu yang penting, oleh karena itulah maka ya sudah diajukan di PT UN, bersabar dulu sebelum penetapan tersebut. Demikian. Oke. Bang Emrus, ini menarik nih, kan sebelumnya memang sebelum adanya putusan MK ini sempat muncul juga adanya wacana pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto. Katanya ini mungkin bisa terwujud setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini juga sudah ada putusan begitu. Begitupun juga sudah ada penetapan dari KPU, walaupun memang masih ada proses yang ingin dilalui, Bang. Ini mungkinkah terwujud dalam waktu dekat ini? Karena kalau kita lihat juga Prabowo sedang gencar untuk mendatangi satu persatu partai politik untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Bang Emrus. Sangat terbuka peluang itu. Ada dua alasan utama dari sejumlah alasan. Alasan pertama adalah historikal relasi daripada Megawati, Ibu Megawati dengan Pak Prabowo saya kira sangat bagus sekali. Saya kira peran Megawati ketika Prabowo di luar negeri kembali ke Indonesia saya kira cukup besar sekali. Dan kemudian relasi personal mereka saya kira berjalan dengan baik. Memang bisa saja ada kadangkala menghangat, mendingin gitu ya. Saya kira itu wajar. Tidak ada relasi antar manusia selalu mendingin dan selalu menghangat. Tetapi yang tidak boleh adalah hubungan antar manusia jangan sampai terbakar. Nah, menurut saya bahwa hubungan Prabowo dan Megawati sangat berpeluang untuk melakukan pertemuan tersebut. Karena memang kita lihat dulu ketika Prabowo dulu ke rumah Bu Megawati, ya kan, makan nasi goreng yang dimasak oleh Bu Megawati, itu lambang bagaimana kedekatan secara personal. Tetapi ketika ada relasi yang sifatnya sudah membakar, sudah hangus, rumahnya sendiri, tanda kutip dibakar, ya kemungkinan besar untuk pertemuan tokoh yang semacam itu saya kira membutuhkan waktu atau take time yang sangat panjang. Tetapi dalam relasi Prabowo sama Megawati, menurut saya dari aspek komunikasi, kebetulan kepakaran saya, bahwa itu tinggal menunggu waktu saja momen yang paling pas. Karena relasi dua sosok bangsa kita ini sangat baik. Yang kedua adalah bahwa Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo